Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kali ini, di video ini kita akan membahas tentang analysis of variance atau yang biasa kita sebut dengan ANOVA. Apa sih ANOVA itu? ANOVA adalah suatu analisis yang kita gunakan untuk melihat beberapa percobaan yang berbeda. Nah, ANOVA sendiri itu merupakan pengembangan dari uji hipotesis satu rata-rata dan dua rata-rata. Jadi, ANOVA sendiri bisa kita bilang kita gunakan ketika percobaan itu atau populasi itu lebih dari 2 gitu. Misal populasi 1, populasi 2, populasi 3 dan seterusnya. Kemudian asumsi yang dapat kita gunakan pada pengujian ANOVA ini adalah yang pertama, populasinya berdistribusi normal. Yang kedua, populasi memiliki varians yang sama. Dan sampel diambil secara random atau secara acak dan independen. Nah, ini merupakan klasifikasi dari ANOVA. Nah, ANOVA sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang one way ANOVA, ada yang two way ANOVA, dan ada two way ANOVA with replication. Nah, pada video ini kita fokus membahas tentang one way ANOVA. Nah, untuk yang dua ini, yang two way ANOVA dengan two way ANOVA with replication, kita bahas di video selanjutnya. Nah, one way ANOVA atau biasa kita sebut sebagai ANOVA satu arah, ini pengujiannya menggunakan 3 macam pengujian gitu. Ada yang F-test atau uji tes, Duncan test, dan Tukey-Kramer test. Nah, tapi di video ini yang kita bahas itu cuma yang menggunakan uji F. Baik. Nah, kemudian kita melakukan hipotesis terhadap one way ANOVA. Nah, ini uji hipotesisnya. H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu k gitu. Nah, ini artinya rata-rata populasinya sama. Kemudian kalau kita menerima H0 ini berarti tidak ada pengaruh dari perlakuan. Kemudian dari HA-nya minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda. Misalnya gini. mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Misal kita mempunyai 3 populasi ya. Atau bisa juga ketiga-tiganya beda. Seperti ini. Kemudian, nah ini grafik dari H0 dengan rata-rata populasinya sama. Terlihat di sini rata-ratanya itu sama gitu. Jadi nggak ada perlakuan yang terjadi karena rata-ratanya itu semuanya sama. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita gagal menolak H0. Kemudian untuk HA-nya sendiri atau hipotesis alternatifnya minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini kalau cuma satu aja yang berbeda, itu udah menandakan terdapat perlakuan pada percobaan yang kita lakukan. Nah, ini kalau yang ketiga-tiganya beda, gambarnya seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa kita menolak H0. Kemudian, nah, di ANOVA sendiri, kita mempartisi total variansnya. Nah, ini rumus untuk perhitungan ANOVA-nya. Ini yang paling penting untuk kita ingat. Ada SST sama dengan SSB ditambah SSW. SST itu total sum of square.
atau jumlah kuadrat total. Kemudian ini ada SSB, sum of square between, atau jumlah kuadrat untuk perlakuan. Kemudian kalau SSW, sum of square within, atau jumlah kuadrat error atau galat. Nah, kemudian ini rumus untuk SST atau total sum of square. Nah, ini ada sigma I sampai K, kemudian J sama dengan 1 sampai NI, XIJ min X double bar kuadrat. Ini rumus yang mesti kita ingat gitu. Nah ini ada keterangannya. Untuk SST itu total sum of square, kemudian K-nya itu jumlah populasi yang kita punya. Kemudian ada NI, ukuran sampel dari populasi I. Nah, kemudian kalau XIJ, nilai X dari populasi I ke J, atau nilai X dari populasi baris I ke kolom J. Kemudian ada ini rata-rata keseluruhannya, atau X double bar. Nah, ini penjabaran dari rumus SST tadi. Nah, ini tinggal kita menjabarkannya. X11 min X double bar kuadrat sampai X KNK min X double bar. Nah, ini grafik dari SST itu. Nah, ini ada, misal kita punya 3 populasi ya. Ini populasi 1, nanti kita cari rata-ratanya gitu. Nah, ini nanti kita mencari untuk perlakuannya juga, apakah ada perlakuan dari populasi yang kita miliki. Nah, kemudian kita membahas yang SSB atau sum of square between, atau yang kita sebut sebagai jumlah kuadrat perlakuan. Nah, ini grafiknya ya, kita melihat apakah dari populasi yang kita miliki ini ada gitu perlakuan atau efek gitulah. Nah, ini rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai K. Nah, ini rumusnya seperti ini. NI dikali X bar I min X double bar dikuadratkan. Nah, maksudnya dari sum of square between itu seperti ini. Misal kita punya ini mu 1, terus ini mu 2, ini mu 3. Ini misal ini populasi 1, maaf salah. Ini populasi 2. Ini populasi 3. Nah, kemudian ada rata-ratanya kan. Nanti ini 1, ini. Nanti ketemu rata-ratanya berapa, yang ini juga. Nah, untuk yang sum of square between itu maksudnya dari dari between sendiri kita bisa tahu di antara gitu, di antara populasinya. Dari ini dari populasi 1 ke 2 dan populasi 2 ke 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai sum of square between, kita akan menghitung mean square between-nya atau MSB gitu. Nanti dari MSB ini kita bisa mencari UGF-nya. Nah, ini ada rumusnya, MSB sama dengan SSB dibagi K-1. Nah, K-1 ini merupakan derajat bebas dari SSB. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penjabaran dari SSB. Seperti ini penjabarannya. Nah, terus nah ini ada SSW, sum of square within. Nah, rumusnya itu seperti ini, atau tersebut SSW ini jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat error. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan dari grafik dari SSW itu seperti ini. Nah, cuma kita melihat dari satu populasinya gitu. Contohnya itu seperti ini, kan tadi ada yang saya buat
Misalnya ini populasi 1, ini, terus ini populasi 2, populasi 3. Nah, nanti di sini kita cuma mencari apa ya? Mencari rata-ratanya gitu. Nah, cari rata-ratanya sini, kemudian cari rata-ratanya di sini juga. Nah, setelah itu kita menghitung SSW-nya gitu. Ini dikurangin ini, dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai SSW, kita mencari nilai MSW-nya atau mean square within. Nah, rumusnya seperti ini. MSW sama dengan SSW dibagi N besar min K. Nah, N besar min K ini merupakan derajat bebas dari SSW. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penjabaran rumusnya. SSW sama dengan X11 min X bar 1 kuadrat sampai XK NK min X bar K dikuadratkan. Nah, ini merupakan grafiknya. Nah, ini yang populasi 1. Nanti di sini kita hitung berapa gitu. Kemudian, nah, setelah kita mendapatkan nilai SSB-nya dan nilai SSW-nya, perlu kita membuat sebuah tabel untuk memudahkan kita dari hasil perhitungan kita gitu, untuk mencari F ratio-nya. Nah, kita perlu membuat tabel seperti ini. Yang pertama di paling kiri ada source of variation, ada yang between sample, within sample, kemudian nanti ditotalkan. Nah, ini rumusnya. Kemudian untuk SSB, SSW, nah ini rumusnya. Terus untuk derajat bebasnya, ini sudah kita masukkan juga. Nah, nanti setelah kita mendapatkan semua hasil semua angka dari hasil perhitungan kita, nanti hasil akhirnya itu kita untuk mencari UJF-nya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai MSB dan MSW, kita kita membandingkan nilainya dengan UJF gitu. Dan nanti kita tahu apakah terdapat perlakuan dari percobaan yang kita lakukan. Nah, ini ringkasan yang saya jelaskan tadi untuk F-test statistik atau UJF-nya. Nah, ini dengan hipotesis yang kita sudah gunakan seperti ini. Nah, sini ada derajat bebas. Ini penting sekali gitu untuk kita mengetahuinya biar nggak salah gitu. Nah, oke. Nah, tadi kita udah membahas materinya ya, secara garis besarnya. Nah, kemudian untuk memantapkan pemahaman kita, mungkin kita perlu membahas soal ya, dan juga pembahasannya. Ini soalnya. Mungkin cukup satu soal aja ya. Nah, ini soalnya. Dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan jenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat pada tanaman yang hidup. Ini ada konsentrasi 1, ada 8,2, 8,7, 9,4, 9,2. Kemudian sampai yang konsentrasi 4 sampai 7,1 konsentrasinya. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada beda rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut? Gunakan taraf nyata 0,01. Oke, mari kita bahas. Nah, Yang pertama itu kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu seperti ini. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tadi kan kita tadi itu ada 4 ada 4 populasi. Jadi hipotesisnya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4.
Mohon maaf tadi kelupaan untuk menulis sama dengan mu4-nya. Seperti inilah kira-kira. Kemudian dari HA-nya minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda. Oke, setelah kita menulis uji hipotesisnya, kita lanjut untuk menghitung rata-ratanya gitu. Nah, kita menghitung dari konsentrasi 1 dulu. Rata-ratanya dari perhitungan yang kita dapat 8,875, 8,16 untuk yang konsentrasi 2, dan untuk konsentrasi 3 6,7, lalu yang konsentrasi 4 6,88. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dari masing-masing konsentrasi ini, yang 4 ini, kita mencari X double barnya. Nah, kita tinggal melakukan perhitungan rata-rata seperti biasa. 8,875 ditambah 8,16 tambah 6,7 tambah 6,88 dibagi 4. Nah, kita pun mendapatkan rata-ratanya 7,6538. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan nilai X double barnya, kita menghitung SSB-nya. Nah, ini penjabaran rumusnya gitu. Nah, tinggal kita operasikan saja. Rumusnya itu N1 kali dalam kurung X bar 1 kurangin X double bar dikuadratkan. Nah, maksudnya itu yang ini. N1-nya kan 4 gitu. Nah, terus X1-nya ini. Kemudian yang dikurangin dengan X double barnya terus dikuadratkan. Nah, didapatlah penjabarannya seperti ini. Dan didapatkan nilai SSB-nya 15,698. Kemudian setelah kita menghitung SSB-nya, kita mencari MSB-nya gitu. Nah, ini SSB-nya itu dibagi dengan derajat bebasnya atau K-1. Tadi K-nya kan nilainya 4. Nah, terus kita hitung 15,698 dibagi 4 dikurangin 1. Didapat perhitungan 5,2326. Nah, kemudian untuk SSW-nya, setelah kita mendapatkan nilai MSB, kita lanjut menghitung SSW. Rumus penjabaran itu seperti ini. X11 dikurangi X bar 1 dikuadratkan, tambah X21 dikurangin X bar 2 kuadrat, ditambah ini. Nah, maksudnya itu, maksudnya itu ini. Dari 8,2 dikurangi 8,875 yang ini terus dikuadratkan. Ini mirip seperti kita mencari varians ya, tapi ada bedanya sih. Terus kemudian 8,7 dikurangin ini, 9,4 dikurangin ini, 9,2 dikurangin dengan ini terus dikuadratkan. Begitu seterusnya mengikuti cara yang tadi sampai 7,1 dikurangi 6,88 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil SSW-nya itu 3,914. Nah, ini kita dapatkan 3,914. Setelah kita mendapatkan nilai SSW-nya, kita menghitung nilai MSW-nya. Dengan SSW dibagi N-K. Didapatlah perhitungannya seperti ini. Dari 3,914 dibagi N besarnya atau populasinya itu kan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 0,2446. Nah, setelah kita mendapatkan nilai MSB dan MSW, kita melakukan perhitungan terhadap uji F-nya gitu. Nah, tadi kan rumusnya F sama dengan MSB dibagi dengan MSW. Nah, ini 5, harusnya 5,2326. Didapatlah nilainya 21,3925. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F-nya atau nilai F hitungnya, kita perlu mencari F kritikalnya gitu. Dari derajat bebas 1 dengan derajat bebas 2 dan tingkat signifikasinya. Nah, didapatlah F 0,01 3
16 didapatkan nilai F-nya itu 5,2922. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan keseluruhan dari perhitungan yang kita dapatkan, kita membuat tabel. Nah, ini tabelnya. Tadi nilai SSB-nya 15,698. Kita hitung yang tadi kita hitung. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. 3,914. Kemudian totalnya ini 15,698 ditambah 3,914 itu 19,12. Nah, kemudian tadi kan derajat bebas untuk yang SSB itu 3. Nah, kemudian yang SSB itu 16. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah 19. Nah, tadi kita menghitung MSB itu dari SSB dibagi dengan DF-nya atau derajat kebebasannya. Ini 15,998 dibagi 3. Ini terus kalau yang ini 3,914 dibagi 16 didapat segini. Nah, terus untuk yang F-nya tadi kan kita dapat perhitungan dari MSW dibagi dengan MSB dibagi dengan MSW. Nah, didapatlah segini. Nah, tadi juga kita menghitung untuk F tabelnya ya, untuk tingkat signifikasi 1%. Kita dapatkan nilainya segini. 5,2922. Nah, ini kalau kita menggambar grafiknya, dan ini menggunakan seperti ini kan. Nah, untuk F tabel 1% kan di sini ya tempatnya, yang atau F kritikalnya. Sini yang 5,292 ya, yang ini. Nah, terus kita lihat kalau nilai F-nya itu 21,3925. Nah, ini kan berarti lebih dari sini kan. Nah, yang seperti kita tahu di sini itu adalah wilayah tolak, sedangkan di sini adalah wilayah terima. Nah, setelah kita menggambar grafiknya juga, kemudian kita lanjut ke keputusannya. Nah, tadi kan itu yang F hitungnya itu berada di wilayah tolak ya. Nah, berarti keputusan kita itu tolak H0. Nah, kita tolak H0. Kemudian setelah mendapatkan keputusannya yaitu tolak H0, kita melakukan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, finishing. Kesimpulannya itu kita bisa seperti ini. Dengan tingkat signifikasi 1%, terdapat bahwa ada perbedaan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat bahan kimia tersebut. Nah, seperti inilah kira-kira dari kesimpulan yang kita ambil dari soal yang tadi itu. Untuk kesimpulannya mungkin kita bisa menggunakan bahasa sendiri ya, nggak harus berpatok seperti ini, tapi bisa menggunakan bahasa sendiri tapi relate gitu dengan yang kita lakukan gitu. Nggak jauh beda sih untuk kesimpulannya. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan penjelasan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar juga. Kita sama-sama mengembangkan diri. Kita bisa, kalau ada yang salah dimaafkan ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.